Bayi terkaya di dunia telah lahir. Bapak dan emaknya adalah seorang konglomerat yang punya harta tidak akan habis selama 10 turunan. Semua pelayan dan pekerja di rumah ini begitu menyambut kelahiran Richie. Seiring bertambahnya usia, tentu saja Richie mempunyai beberapa hobi dan salah satunya adalah baseball. Demi memuaskan Richie dalam menyalurkan hobinya, pemain baseball terbaik di dunia dipanggil ke rumahnya untuk melatih Richie secara langsung. Benar-benar anak yang punya privilege luar biasa. Bahkan saat salah satu anak perusahaan milik ayahnya akan dibuka kembali dan ayahnya tidak bisa hadir, Richie datang menggunakan sebuah helikopter untuk mewakili ayahnya melakukan sambutan di acara peresmian ini. Semua wartawan sangat semangat menunggu kehadiran tuan muda pewaris perusahaan paling besar di dunia. Para anak-anak yang sedang bermain di pinggir jalan benar-benar merasa sangat kagum dengan Richie. Tapi Richie sempat termenung melihat anak-anak yang bermain bersama di pinggir jalan. Lalu saat Richie selesai melakukan sambutan, ia langsung mendatangi anak-anak ini. Namun tentu saja para ajudan langsung melarangnya. Dan saat akan pulang, Richie terlihat begitu murung dan seperti merasa kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Beginilah memang kehidupan anak orang kaya. Masih sangat muda saja sudah mengurusi perusahaan milik orang tuanya. Tidak ada waktu bagi Richie untuk bermain bersama temannya, karena setiap menit dalam hidupnya akan diisi oleh aktivitas yang sebenarnya sangat membosankan bagi anak-anak. Setiap hari Richie harus belajar kimia bersama seorang ilmuwan yang bekerja di rumahnya. Orang tua Richie yang sangat narsis pun juga membuat patung wajah mereka di sebuah bukit dekat rumah mereka. Sebagai orang yang sangat kaya raya, tentu saja orang tua Richie mempunyai rekan kerja yang sangat dipercaya untuk membantu semua urusan kantor. Namun Richie terlihat tidak begitu suka dengan rekan kerja orang tuanya, sehingga saat sedang makan malam bersama, Richie duduk sangat jauh dengannya dan ngobrol dengan ibunya menggunakan telepon. Di tengah makan malam, ilmuwan yang bekerja di rumah Richie memperkenalkan alat yang bisa mendeteksi bau dan mendeteksi benda itu berbahaya atau tidak. Namun saat akan pulang, terlihat rekan kerja ayah Richie ini sangat mencurigakan. Saat orang tua Richie membahas tentang berangkas keluarga Richie, hidupnya yang penuh dengan privilege membuat Richie tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan apapun. Bahkan di kamarnya ada sebuah alat yang bisa mendeteksi keberadaan ayahnya, dan pada masa ini alat seperti ini hanya Richie seorang yang memilikinya. Walaupun sangat kaya raya, Richie tetap harus bersekolah, dan di dalam kelas ini para anak-anak terlihat membawa ajudan pribadi masing-masing. Dan bahkan saat guru menjelaskan, anak-anak orang kaya ini semua mengabaikan guru mereka, dan Richie bersama salah seorang temannya malah membuat gambar yang mengolok-olok guru mereka. Memang agak lain kehidupan anak orang kaya, guys. Saat pulang sekolah, Richie kembali melihat anak-anak yang bermain baseball di pinggir jalan, lalu ia pun mulai mendekatinya. Richie memperkenalkan dirinya dan menyatakan ingin bermain dengan mereka. Tentu saja anak-anak ini menolak karena merasa di sini bukan tempat yang baik untuk Richie. Richie pun ingin membuktikan bahwa dirinya bisa bermain baseball dan mereka mengajak Richie taruhan. Pukulan pertama Richie gagal dan para anak-anak ini malah mengejeknya. Lalu saat pukulan kedua, barulah Richie menunjukkan skill yang sesungguhnya. Setelah itu Richie pun mengundang mereka untuk bermain ke rumahnya. Namun mereka malah mengusir Richie dan menyuruh Richie pulang dan mengambil uang mereka. Tentu saja bukan hal seperti ini yang diinginkan oleh Richie. Terlihat setelah kejadian tadi, Richie sangat murung walaupun dia dan keluarganya akan berangkat bertemu Ratu Inggris. Melihat anaknya yang murung, tentu saja ibu Richie tidak ingin memaksa Richie ikut perjalanan yang membosankan seperti ini dan membiarkan orang tuanya saja yang pergi. Secara mengejutkan, anak-anak yang bermain di jalan tadi datang ke rumah Richie. Walaupun sebelumnya mereka mencemooh dan mengusir Richie. Terlihat Richie sangat senang sekali karena ini pertama kalinya ada anak lain main ke rumahnya. Mereka semua sangat kagum melihat Richie mempunyai restoran sendiri di rumahnya, dan Richie pun memperlihatkan permainan apa saja yang ada di rumahnya. Semua ini benar-benar di luar akal para anak-anak yang biasanya bermain di pinggir jalan. Rumah Richie bagi mereka seperti sebuah pulau yang sangat luas dan semuanya sudah ada di sini. Mereka pun merasa bahwa bermain ke rumah Richie adalah hari terbaik dalam hidup mereka. Bahkan yang paling tidak mereka sangka kalau Richie punya roller coaster sendiri di rumahnya. Sementara itu selagi Richie bersenang-senang, orang tuanya dalam perjalanan ke Inggris menggunakan pesawat pribadi dan orang tuanya sendiri yang menjadi pilot. Di pesawat ini hanya ada mereka berdua. Namun saat sedang mencari beberapa makanan, orang tua Richie menemukan benda mencurigakan di dalam pesawatnya, dan setelah diperiksa, benda itu adalah bom. Namun belum sempat dibuang, bom itu sudah meledak sehingga menyebabkan pesawat milik orang tua Richie kehilangan kendali lalu terjatuh. Ternyata orang yang memasukkan bom itu adalah kepala keamanan kepercayaan orang tua Richie, dan ia bekerja sama dengan salah seorang anak buah kepercayaan orang tua Richie juga. Ternyata selama ini ada pengkhianat di dalam keluarganya. Richie masih tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan bokapnya, dan saat teman-temannya akan pulang, mereka malah menagih uang $100 dengan ajudan Richie. Ternyata ajudan Richie membayar anak-anak ini agar mau bermain
dengan Richie, dan hal itu sangat membuat Richie kecewa. Berita bahwa ayahnya mengalami kecelakaan pesawat sudah sampai kepada Richie, dan saat Richie mencoba mencari keberadaan ayahnya menggunakan alat pelacak miliknya, lokasi orang tuanya tidak bisa ditemukan. Sedangkan para pengkhianat yang sudah mencelakakan orang tua Richie terlihat sedang berpesta. Namun mereka sedikit panik karena ternyata Richie tidak berada di dalam pesawat bersama orang tuanya. Para pengkhianat ini berusaha untuk mengambil alih perusahaan milik orang tua Richie, dan belum apa-apa, orang ini sudah membuat keputusan besar yang hanya akan menguntungkan dirinya sendiri, dan hal itu sudah diketahui oleh Richie. Maka dari itu, sebagai pewaris tunggal dari perusahaan ayahnya, Richie tidak akan tinggal diam dan langsung menemui pengkhianat ini. Richie pun mengatakan bahwa saat ini juga ia akan mengambil alih perusahaan untuk sementara, dan ia pun langsung membuat pengkhianat ini tidak berkutik. Tentu saja semua orang di jajaran perusahaan sangat takut dan menuruti semua perkataan Richie walaupun dirinya masih bocil. Richie benar-benar berlagak seperti seorang bos dan mengambil beberapa keputusan besar untuk perusahaan ayahnya. Beginilah jika seorang anak-anak memimpin sebuah perusahaan besar dan ternyata Richie juga mengundang teman-temannya untuk bermain ke kantornya. Richie menyebutkan bahwa teman-temannya adalah tim riset untuk produk coklat yang akan mereka produksi besar-besaran, dan para direksi hanya bisa menuruti semua perkataan Richie. Seorang pengkhianat yang ingin merebut perusahaan ini tidak bisa berkutik lagi dan tampak sangat kesal karena Richie mengambil alih perusahaan padahal ia sudah susah payah mencelakakan orang tua Richie. Satu hal yang belum Richie ketahui adalah orang tuanya masih selamat dari kecelakaan pesawat. Namun orang tuanya tidak bisa menghubungi Richie karena semua alat komunikasinya rusak. Namun saat sedang rapat, Richie dikagetkan dengan kehadiran polisi dan langsung mengamankan ajudan pribadinya. Ternyata pengkhianat ini sudah memfitnah bahwa ajudan pribadi Richie yang sudah memasukkan bom ke pesawat orang tuanya. Para pengkhianat ini tahu bahwa tanpa ajudannya Richie tidak bisa berbuat apa-apa, dan benar sekali. Semua pelayan dan pekerja di rumah Richie dipecatnya, dan setiap sudut rumah Richie sudah dipasang kamera pengaman oleh para pengkhianat yang ingin merampas dan merebut semua harta keluarga Richie. Richie pun harus berjuang seorang diri mempertahankan rumah serta keluarganya, dan saat ini satu-satunya orang yang masih bisa dipercaya adalah ahli kimia yang bekerja di rumahnya. Dan Richie pun diberikan cairan yang bisa melelehkan benda apapun, dan cairan itu akan Richie berikan kepada ajudannya yang kini sedang berada di dalam penjara karena difitnah. Richie terpaksa melakukan ini agar ajudannya bisa keluar dari penjara dan membantunya mempertahankan rumahnya. Cairan itu diam-diam Richie masukkan ke dalam pasta gigi, dan saat ajudannya sadar lalu membaca pesan dari Richie, ternyata ada orang yang tiba-tiba menyerang ajudan ini. Dan untunglah karena ia sudah terlatih bela diri, ajudan Richie bisa meloloskan diri dan keluar dari penjara. Setelah terdampar di tengah lautan selama beberapa hari, akhirnya konglomerat ini berhasil memperbaiki alat komunikasinya dan alat pelacaknya bisa terdeteksi lagi. Sehingga kini ia tinggal berharap Richie akan menggunakan alat pelacak di rumahnya dan menemukan keberadaan mereka. Karena rumah Richie sudah dikuasai oleh pengkhianat, Richie pun harus meminjam komputer temannya dan menghubungkannya ke komputernya di rumah yang terhubung ke alat pelacak. Namun pengkhianat yang berada di rumah Richie sadar kalau komputer di kamar Richie menyala, dan saat Richie berhasil terhubung ke komputer di rumahnya dan sedikit lagi ayahnya ditemukan, pengkhianat ini langsung mematikan sambungan internet dan Richie pun terputus dari jaringan komputer di rumahnya. Namun yang paling penting saat ini adalah Richie tahu kalau orang tuanya masih hidup. Richie pun mengumpulkan teman-temannya dan mereka akan menyusup masuk ke dalam untuk merebut kembali rumah ini. Sebelum masuk ke dalam, Richie juga menyelamatkan ilmuwan yang bekerja di rumahnya, dan saat ilmuwan ini sudah lolos, mereka berpencar. Lalu ilmuwan ini menciptakan cairan busa yang begitu tebal dan dimasukkan ke dalam pipa air, sehingga para penjaga akan teralihkan perhatiannya dengan busa tebal yang tiba-tiba muncul, dan teman-teman lainnya akan mematikan kamera pengawas. Rencana penyusupan ke rumahnya sendiri sudah berhasil Richie lakukan dengan sangat baik. Namun saat dia sudah kembali ke kamarnya, ternyata pengkhianat ini sudah menyekap orang tua Richie, dan ternyata pengkhianat ini meminta keluarga Richie menunjukkan di mana berangkas rahasia keluarga mereka, dan demi keselamatan keluarga, ayah Richie menunjukkan di mana berangkas itu berada. Sementara itu Richie dan teman-temannya yang sudah disekap akan dimasukkan ke dalam sebuah kurungan oleh seorang penjahat lainnya. Untunglah ilmuwan ini masih bisa lolos dan menyelamatkan Richie dan teman-temannya juga. Setelah berhasil lolos, Richie pun akan kembali menyusul orang tuanya yang sekarang sedang dipaksa untuk menunjukkan di mana berangkas mereka. Namun setelah masuk ke dalam berangkas, pengkhianat ini kesal karena ternyata isinya hanyalah barang-barang tak berguna. Richie pun datang di saat yang tepat sehingga orang tuanya bisa meloloskan diri dan keluar dari berangkas ini. Namun karena lokasi berangkas yang ada di atas tebing membuat mereka kesulitan mencari jalan keluar, sedangkan pengkhianat lainnya terus menembaki mereka dari bawah. Namun untunglah ada ajudan mereka yang cepat menolong dan menjatuhkan dalang dari pengkhianatan ini. Tepat sekali ia terjatuh di depan Richie dan keluarganya, dan saat inilah juga ia dipecat oleh keluarga Richie. Akhirnya Richie pun berhasil menyelamatkan keluarganya dan mempertahankan semua hartanya dari tangan pengkhianat yang sudah sempat ingin menyakiti keluarganya.